Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agista Handayani, NIM D1B119023. Perkenalkan, saya Ista Maharani dengan NIM D1B11938. Perkenalkan, nama saya Sinar Arya Saputri dengan NIM D1B1190151. Kami dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Kami sedang berada di salah satu kebun kelapa sawit yang berada di Desa Morome, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara. Nah, di sini kami akan mengobservasi salah satu kebun kelapa sawit. Setelah kita mengobservasi, kita akan mewawancarai salah satu petani atau petani milik kebun kelapa sawit ini. Dalam botani, tanaman kelapa sawit termasuk dalam klasifikasi divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Motocolodinea, ordo Palmae, famili Palmae, subfamili Coccolea, genus Aleae, spesies Aleae, genus Jack, Alea olivia, cortex atau Aleos monococoa. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman berumah satu atau monoecious, yang artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon, sehingga penyerbukan dapat terjadi sendiri silang. Tanaman kelapa sawit dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif dan generatif. Adapun kondisi iklim yang cocok untuk tanaman kelapa sawit adalah dengan suhu udara 270 Celcius dengan suhu maksimum 330 Celcius dan suhu minimum 220 Celcius sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata tahunan yang memungkinkan untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 1.250 sampai 3.000 mm yang merata sepanjang tahun dengan jumlah bulan kering kurang dari 3 curah hujan optimal berkisar 1.750 sampai 2.500 mm. Untuk kondisi tanah ataupun sifat tanah kelapa sawit berproduksi baik pada tanah-tanah ultisol, entisol, inceptisol, dan hyptosol. Tekstur tanah yang paling ideal untuk kelapa sawit adalah lempung berdebu, lempung liat berdebu, lempung liat, dan lempung berpasir. Kedalaman efektif tanah yang baik adalah jika di atas 100 cm. Kemasaman atau pH tanah yang optimal untuk tanaman kelapa sawit adalah cocok pada pH 5,0 sampai 6,0, namun kelapa sawit masih toleran terhadap pH. Bagian vegetatif tanaman yang pertama akar atau radix. Kelapa sawit termaksud sebagai tumbuhan monokotil, mempunyai akar serabut. Akar pertama yang muncul dari biji yang berkecambah disebut radicula dan plumula. Batang atau calyx. Bakal batang disebut plumula. Tanaman kelapa sawit berbatang lurus, tidak berkecambah. Pada tanaman dewasa diameternya 40 sampai 60 cm. Bagian bawah batang biasanya lebih gemuk, disebut bonggol dengan diameter 60 sampai 100 cm. Daun atau folium. Bagian-bagian daun kelapa sawit berupa daun tunggal dengan susunan tulang-tulang menyirip. Tiap daun terdiri dari racis, yaitu tulang daun utama, kedua pinnae, yaitu anak daun berderet di sisi kiri dan kanan racis, tiga anak-anak daun yang ada di tengah lebih panjang daripada yang ada di pangkal ataupun di ujung daun, empat anak-anak daun pada pangkal daun sangat memendek dan mengalami modifikasi menjadi duri-duri daun. Bagian generatif. Tanaman kelapa sawit terdiri atas dua bagian generatif, yaitu bunga atau flos dan buah atau fruktus. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu atau monoecious, yang artinya dalam satu pohon terdapat dua bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan dan bunga betina berada pada rangkaian yang terpisah. Terkadang dijumpai bunga hermaprodit, yaitu dalam satu rangkaian terdapat bunga jantan dan betina. Buah kelapa sawit adalah buah batu atau drupa yang tidak bertangkai sesilah. Buah kelapa sawit tersusun dalam satu tandan dan memerlukan waktu sekitar 5,5 sampai 6 bulan dari saat penyerbukan sampai matang panen. Dalam satu rangkaian terdapat kurang lebih 1.800 buah yang terdiri dari buah luar, buah tengah, dan buah dalam, yang ukurannya kecil karena posisi yang terjepit mengakibatkan tidak berkembang dengan baik. Buah kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian, yaitu eksokarp kulit, mesokarp sabut atau daging buah, dan endokarp tempurung atau cangkang, dan terdapat kernel.